Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Agustina Utami dari Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem teknologi informasi yang berjudul telekomunikasi. Adapun pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas 3. Yang pertama, komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah atau simplex, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang bersinambungan melalui media yang sama. Yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah atau duplex, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi dan berkesinambungan melalui media yang sama. Yang ketiga, komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan. Adapun komponen telekomunikasi. Yang pertama, informasi merupakan data yang diterima atau seperti suara, gambar, file, ataupun tulisan. Pengirim merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. Yang selanjutnya, penerima. Menerima sinyal listrik dan merubah keadaan informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan. Yang selanjutnya, aturan atau standar. Merupakan yang harus disepakati dalam pengirim. Terus, transmisian dan penerimaan informasi. Adapun topologi telekomunikasi. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Ada beberapa jenis topologi jaringan, yaitu 1. Topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing terkoneksi. Yang kedua, ada topologi bus atau topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node, kleit, dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan DBNC. Yang selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk root yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data jadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Selanjutnya, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Yang selanjutnya, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penghubungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki pusat yang berbeda-beda. Adapun topologi peer-to-peer
adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa berbagi data. Selanjutnya topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor, masing-masing titik sambung pada setiap komputer. Dan selanjutnya itu evolusi jaringan komunikasi. Yang pertama ada smartphone. Smartphone seakan-akan menjadi kebutuhan pokok yang wajib dimiliki oleh manusia. Namun, peran smartphone akan berkurang tanpa kehadiran jaringan atau seluler dan internet. Sementara untuk mengakses internet dibutuhkan layanan jaringan seluler yang kredibel. Saat ini perkembangan teknologi telah mengantar peradaban manusia ke era jaringan seluler 5G. Salah satu keunggulan yang dibawa teknologi seluler generasi kelima ini adalah kecepatan unduh atau download yang diklaim bisa mencapai 20 Gbps. Jauh sebelum itu, perkembangan teknologi jaringan seluler diawali dari generasi yang lebih sederhana, yakni 1 GB. Perjalanannya pun terbilang cukup panjang, dibutuhkan waktu sekitar 40 tahun untuk menyempurnakan teknologi jaringan seluler dari generasi 1 GB ke 5G. Berikut penampakan evolusi jaringan seluler dari 1G ke 5G. Yang pertama ada yang menggunakan merpati pos. Pada masa merpati pos, burung merpati dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemampuan navigasi dan naluri alami untuk kembali ke sarang. Seiring perkembangan zaman, burung merpati dirasa tidak cukup untuk mengirimkan lebih jauh surat yang akan diantarnya, dan hal ini membuat masa jaya merpati pas selesai. Setelah merpati pas ada telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel F. B. Morse, bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan yang dikirimkan oleh operator menggunakan kode Morse. Pada masanya, telegraf sangat efektif dan dulu menjadi primadona meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse. Untuk keperluan peperangan, media ini sangat diperlukan agar pesan rahasia tetap terjaga. Pesan ini pun diistimewakan karena umumnya pesan tersebut adalah pesan penting. Selanjutnya telegram. Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920-an. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat, kurang dari 1 hari, tidak seperti surat untuk mengirimkan suatu pesan. Yang selanjutnya telepon. Masa-masa jaya perkembangan perangkat komunikasi berbeda di masa ini. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priuk atau Batavia. Tahun 1906, PTT atau Post Telegraph Telepon seiring perkembangan kebutuhan telekomunikasi meningkat, jaringan telekomunikasi pun diperluas. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai telekomunikasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.